Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Ade Putra Daini. Saya dari kelas 11 IPA 7 dan sekarang saya akan membacakan sebuah biografi pendek oleh Imam Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Taus At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Secara singkat dipanggil Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali. Dan mendapat gelar Imam Besar Abu Hamid Al-Ghazali Hujatul Islam. Namanya kadang diucapkan Ghazali dengan 2 Z, artinya tukang pinta benang, karena pekerjaan ayah beliau adalah tukang pinta benang wol. Sedang yang lazim ialah Ghazali dengan 1 Z, diambil dari kata Ghazala, nama kampung kelahirannya. Beliau lahir di Sus, Khurasan, Iran, dekat Mashhad sekarang pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Beliau dan saudaranya Ahmad ditinggal yatim pada usia dini. Pendidikannya dimulai di Sus, lalu Al-Ghazali pergi ke Jurjan. Dan sesudah satu periode lebih lanjut di Sus, beliau ke Naisabur, tempat beliau menjadi murid Al-Juwaini, Imam Al-Haramain, hingga meninggalnya yang terakhir pada tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Beberapa guru lain juga disebutkan, tapi kebanyakan tidak jelas. Yang terkenal adalah Abu Ali Al-Farmadi. Al-Ghazali adalah ahli pikir ulung Islam yang menyandang gelar pembela Islam atau Hujatul Islam, hiasan agama atau Zainuddin, dan samudera yang menghanyutkan atau Bahrun Muhrik, dan lain-lain. Riwayat hidup dan pendapat-pendapat beliau telah banyak diungkap dan dikaji oleh para pengarang baik dalam bahasa Arab, bahasa Inggris maupun bahasa dunia lainnya, termasuk bahasa Indonesia. Hal itu sudah selayaknya bagi para pemikir generasi sesudahnya dapat mengkaji hasil pemikiran orang-orang terdahulu, sehingga dapat ditemukan dan dikembangkan ke pemikiran-pemikiran baru. Sebelum meninggal, ayah Al-Ghazali berwasiat kepada seorang ahli tasawuf temannya, supaya mengasuh dan mendidik Al-Ghazali dan adiknya Ahmad. Setelah ayahnya meninggal, maka hiduplah Al-Ghazali di bawah asuhan ahli tasawuf itu. Harta pusaka yang diterimanya sedikit sekali. Ayahnya seorang miskin yang jujur, hidup dari usaha sendiri bertenun kain bulu wol. Di samping itu, selalu mengunjungi rumah para alim ulama, memetik ilmu pengetahuan, berbuat jasa dan memberi bantuan kepada mereka. Apabila mendengar uraian para ulama itu, maka ayah Al-Ghazali menangis terseduh-seduh seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya beliau dianugerahi seorang putra yang pandai dan berilmu. Pada masa kecilnya, Al-Ghazali mempelajari ilmu fikih di negaranya sendiri pada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani, kemudian pergi ke negeri Jurjan dan belajar pada Imam Ali Nasar Al-Ismaili. Setelah mempelajari beberapa ilmu di negeri tersebut, berangkatlah Al-Ghazali ke negeri Nisapur dan belajar pada Imam Al-Haramain. Pada tahun 484 Hijriah atau 1091 Masehi, beliau diutus oleh Nizamul Mulk untuk menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah yang didirikan di Baghdad. Beliau menjadi salah satu orang yang terkenal di Baghdad, dan selama 4 tahun beliau memberi kuliah kepada lebih dari 300 mahasiswa. Pada saat yang sama, beliau menekuni kajian filsafat dengan penuh semangat, lewat bacaan pribadi dan menulis sejumlah buku. Atas prestasinya yang kian meningkat, pada usia 34 tahun beliau diangkat menjadi pimpinan rektor Universitas Nizamiyah. Selama menjadi rektor, beliau banyak menulis buku yang meliputi beberapa bidang fikih, ilmu kalam dan buku-buku sanggahan terhadap aliran-aliran kebatinan Ismailiyah dan filsafat. Pada tahun 484 Hijriah, beliau mengisolasi diri di Mekah lalu ke Damaskus untuk beribadah dan menjalani kehidupan sufi. Beliau menghabiskan waktunya untuk khalawat, ibadah, dan itikaf di sebuah masjid di Damaskus, berzikir sepanjang hari di menara untuk melanjutkan takarubnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pindah ke Baitul Maqdis
Dari sinilah beliau tergerak hatinya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah haji. Dengan segera beliau pergi ke Mekah, Madinah, dan setelah ziarah ke makam Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam, tinggalkanlah kedua kota tersebut dan menuju ke Hijaz. Setelah mengabdikan diri untuk ilmu pengetahuan berpuluh-puluhan tahun, dan setelah memperoleh kebenaran yang menghakiki pada akhir hidupnya, beliau meninggalkan dunia di Sus pada 14 Jumadil akhir 505 Hijriah atau 19 Desember 1111 Masehi. Di hadapan adiknya Abu Ahmadi Mujududdin, beliau meninggalkan 3 orang anak perempuan, sedangkan anak laki-lakinya yang bernama Hamid telah meninggal dunia semenjak kecil sebelum wafatnya, Al-Ghazali. Karena itulah beliau diberi gelar Abu Hamid, Bapak si Hamid. Baiklah, itu saya bisa saya sampaikan. Kalau ada yang tersalah atau kelewatan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.